Shalom dan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu, saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita. Dia sudah tolong kita sepanjang malam hari ini dalam istirahat tidur kita. Hingga pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Sebelum Bapak dan Ibu saudara beraktivitas sepanjang hari ini, izinkan saya menyampaikan renungan pagi untuk menjadi bekal kita di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah berkati kami sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Hingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami melangsungkan semua aktivitas pekerjaan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirmanlah bagi kami sebagai bekal kami sepanjang hari ini dalam melihat hal-hal yang besar yang firman itu lakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua secara khusus hamba-Mu. Urapi Bapa di surga. Setiap kata kalimat yang keluar dari lidah hamba-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati, mengurapi dengan kuasa, sehingga Tuhan perkataan hamba menjadi perkataan Tuhan yang memberkati dan menguatkan. Terpujilah Tuhan, kami patahkan segala roh lain yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat perjalanan kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu Saudara, saya hari ini akan menyampaikan satu tema, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ini di sekitar kita, di sekeliling kita, ya tidak bisa kita tebak apakah mereka itu orang baik dan berlaku baik kepada kita atau tidak. Tapi yang saya tahu bahwa dunia ini tempat kejahatan. Berbagai macam hal manusia bisa melakukan kejahatan bagi kita, menjolimi kita, melukai kita, mau merugikan kita, mungkin mau merencanakan kehancuran dalam hidup kita. Itu bisa saja loh Bapak dan Ibu Saudara. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Memang tidak mudah, tapi saya percaya ketika kita hidup dalam Tuhan, pasti Tuhan yaitu Roh Kudusnya ada dalam diri kita, dan itu yang akan memampukan kita untuk dapat membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak dan Ibu Saudara terkasih. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan dalam ayat 15, supaya kita jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi biarlah kita berlaku baik, artinya membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Nah Bapak Ibu, siapapun orang-orang jahat di dunia ini, kalau kita menginginkan mereka supaya baik, jangan balas kejahatan mereka dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan. Sehingga lewat itu Allah akan bekerja dalam setiap kehidupan mereka, dan Tuhan akan membuat mereka berbalik dari jalan-jalan jahatnya menjadi baik Bapak dan Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, tentunya hidup kita ini dipengaruhi telinga dan mata kita. Ya, ketika apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu mempengaruhi kehidupan kita, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu diproses di otak kita. Ya, di otak kita ini. Jadi dari telinga, mata turun ke otak, ya, ke otak kita nih. Diproses di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya otak kita ini harus betul-betul dipengaruhi dengan firman Tuhan. Ya, dalam Filipi pasal yang keempat, ya, Filipi pasal yang keempat Bapak dan Ibu Saudara, dikatakan begini, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi firman Tuhan berkata, kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Ya, kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Jadi pikiran kita ini harus dipengaruhi dengan hal-hal yang positif, supaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ketika diolah di sini, dia tidak akan mempengaruhi pikiran yang negatif, tapi pikiran kita menjadi positif. Yang kita pikirkan hal-hal yang positif, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang kita pikirkan itu akan turun ke hati kita. Ya, jadi telinga, mata dari pikiran turun ke hati kita. Dan hati ini saya sebut nama harddisk, ya harddisk kehidupan. Jadi setiap apa yang kita dengar, kita lihat, ya itu masuk di sini. Oleh karena itu, biasakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mulai coba pikirin. Jangan asal telan masuk di sini. Pikirin dulu, ya supaya yang difilter dari pikiran kita, supaya yang masuk ke sini hal-hal yang positif, ya. Yang kita pikirkan itu hal-hal yang positif masuk ke sini. Lalu apa yang ada di sini itu yang keluar dari mulut kita, ya. Jadi dari mulut kita ini akan keluar apa yang ada di sini. Jadi nggak ada istilah berkata, oh itu kan cuma mulut saya saja, tidak. Apa yang ada di hati kita itu yang keluar dari mulut. Jadi tidak ada sesuatu yang akan keluar dari mulut kita tanpa ada tersimpan di harddisk kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu bisa ketika hati kita itu isinya adalah kebaikan. Ya, kalau isinya kebaikan, tapi kalau isinya bukan kebaikan, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Pasti kita balas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang akan mewarnai kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Mari kita isi hati kita dengan beberapa hal. Yang pertama, isi hatimu dengan firman Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Ya, isi hatimu dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat kedua, dikatakan di sana, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, maka firman Tuhan itu memenuhi hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang yang bersalah, ya kita bisa mengampuni mereka, karena firman Tuhan bilang yang ada di hati kita, ampunilah mereka yang bersalah, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Jadi kunci kita diampuni Tuhan, itu kita langsung terekam di hati kita, di pikiran kita. Oh, kalau saya mau diampuni Tuhan, berarti saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Jadi kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita juga bilang di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14-15, jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu di surga akan mengampunimu. Tapi ayat 15 dia bilang, kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu yang di surga tidak mengampunimu. Jadi kalau kita tidak mengampuni, pintu berkat tertutup, pintu surga tertutup buat kita. Itu harusnya kita harus pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, isi hati dengan firman Tuhan. Yang kedua, isi hatimu dengan sukacita. Ya, sukacita dari mana? Sukacita dari Tuhan. Ya, dalam Nehemia berkata bahwa kekuatan kita itu ada pada sukacita yang datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus ada sukacita. Makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi kita nggak bisa dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi, kondisi apapun. Kita nggak boleh terpengaruh. Kenapa? Karena ada sukacita dari Tuhan yang selalu terisi di hati kita. Itu yang akan bisa membuat kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, kita harus isi hati kita dengan doa. Ya, ayat 17 dia bilang dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu, tetaplah berdoa. Ya, orang-orang yang berdoa dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan di hatinya. Saya yakin orang yang suka berdoa, orang yang tetap berdoa, tidak ada dendam di hatinya. Tidak ada rasa sakit hati, tidak. Kalau ada orang yang berdoa tapi masih sakit hati, masih dendam, ya masih mau balas kejahatan dengan kejahatan, saya pikir itu doanya munafik. Orang-orang yang berdoa itu, yang terus-menerus berdoa, hatinya baik, tidak ada dendam. Sekalipun disakiti, tidak mengapa, karena dia dipengaruhi dengan firman itu. Lalu yang keempat, bagaimana supaya hati kita ini selalu mengeluarkan kebaikan saat kita dijahati, sehingga kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka yang keempat adalah isi hatimu dengan ucapan syukur. Ya, dengan syukur, isi hati kita dengan syukur. Itu yang membuat kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bersyukur. Ya, mungkin kita dirugikan, bersyukur. Mungkin kita dijolimi, bersyukur. Mungkin kita dijahati, bersyukur. Nah, itu yang akan membuat kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan.
Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, jikalau 4 hal ini ada dalam hidupmu, maka saya percaya engkau akan menjadi orang-orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak masalah, mungkin engkau disakiti, dilukai, dijolimi, dirugikan, dirindukan kehancuranmu, tidak mengapa. Tetap mau balas kejahatan itu dengan kebaikan. Nanti akan kita melihat di depan kita orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang menjolimi kita, mereka akan datang bersujud di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan akan melawat mereka dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat mereka. Itulah hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan senantiasa, supaya kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman yang sudah kami dengar. Tema kami hari ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Sudah ada 4 kebenaran yang kami terima. Kami akan bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jikalau hati kami penuh dengan firman, penuh dengan sukacita, penuh dengan doa, penuh dengan syukur. Dan saat itu ada pada kami Tuhan, maka kami akan bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, orang-orang percayamu, anak-anakmu yang mungkin bergegas ke tempat pekerjaan, yang mungkin sudah ada sedang bergegas. Tuhan sertai mereka, jaga, lindungi mereka dari segala malapetaka, hindari Tuhan dari segala celaka, dari segala begal, dari segala penipuan, dari segala kerugian sepanjang hari ini. Tuhan hindari mereka, buat mereka berhasil, diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa ada dalam naungan-Mu ya Tuhan, bersama dengan Allah. Mereka semua melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Nanti juga sore mereka pulang, atau mereka akan pulang nanti Tuhan, atau itu siang atau sore, pulang dengan diberkati Tuhan, berjumpa dengan anak-anak keluarga semua di rumah. Terpujilah Tuhan, maka genaplah firman-Mu, Tuhan menyertai kami dalam keluar masuk kami. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Kalau ada Tuhan yang sakit, khususnya yang sakit kanker, Tuhan jamah, sembuhkan mereka. Yang kanker, tumor, ada mungkin penyakit stroke, Tuhan sembuhkan mereka. Penyakit migran, penyakit asam urat, asam lambung, penyakit gula darah, penyakit kolesterol, penyakit Tuhan Yesus, jantung, paru-paru, Tuhan sembuhkan semua mereka. Tuhan tolong mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat 2 tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.